diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita kembali sesi yang ketiga dari kemalasan mendatangkan kemiskinan, yang terambil dari pasal Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8. Saya bacakan buat kita pagi hari ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika beberapa hari yang lalu kita sudah merenungkan tanda-tanda seorang pemalas. Yang pertama, pemalas itu sulit untuk memulai sesuatu, banyak keinginan, minim tindakan, dan selalu menganggap dirinya lebih bijak dari orang lain, dan juga kecenderungan suka berdalih atau cari-cari alasan. Yang kedua, sudah kita dengar, renungkan bahwa kebiasaan dan akibat si pemalas, sehingga kita dihimbau supaya bisa kita keluar dan juga menang dari pemalasan itu. Namun pagi hari ini kita akan merenungkan renungan dari kemalasan mendatangkan kemiskinan. Yang ketiga, tema yang ketiga adalah sembuh dari penyakit malas, atau bagaimana bisa sembuh dari penyakit malas. Sembuh dari penyakit malas di dalam pasal 6 Amsal ayat 6 sampai 8 ini. Ayat kuncinya saya baca di dalam ayat 6. Ayat 6 berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dari nats ini kita melihat bagaimana supaya sembuh dari penyakit malas, karena tidak ada seorang pun ingin miskin, tidak ada seorang pun menginginkan kekurangan, karena kemiskinan dan kekurangan yang kita bahas dalam 3 sesi ini adalah kemiskinan dikarenakan kemalasan. Nah, untuk itu bagaimana supaya bisa sembuh dari penyakit malas? Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat ini diperintahkan oleh penulis Amsal ini di dalam ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ini sebuah kalimat perintah. Diperintahkan pergi kepada semut untuk menyembuhkan penyakit malas dari diri saudara dan saya. Yang pertama dikatakan pergilah kepada semut. Kata ini mengandung belajar dari semut, bangkit, ya, bangkit dari tidurmu, lihat, belajar bagaimana semut itu bekerja, dan dia rajin, ya, aktif, agresif sekali untuk mencari kebutuhan hidupnya. Kitab Amsal, penulis kitab Amsal yaitu Salomo, mengajak kita supaya kita bisa keluar dari kemalasan, keluar dari kemiskinan, keluar dari kekurangan. Pergilah kepada semut. Maksudnya belajarlah dari semut. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, masih di dalam ayat itu dikatakan perhatikanlah lakunya, ya. Perhatikanlah lakunya, ya. Bagaimana semut ini, kelakuan, tindakan, aktivitas, kebiasaan daripada semut. Dan di akhir dari kalimat itu, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya adalah pelajari, pahami perilaku, kelakuan, ketindakan, kebiasaan. Ketika engkau belajar, engkau akan bijak. Belajar dari semut, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Ini langkah yang kedua. Bagaimana kita sembuh dari penyakit malas? Pergi kepada semut, berarti bangun, bangkit dari tidurmu, dan
rajin seperti semut. Semut agresif, aktif, dan selalu bergerak. Dan yang kedua, perhatikan lakunya. Semut itu termasuk juga bijak perlakuannya, di mana dia mencari kebutuhannya sendiri dengan aktif. Dan yang ketiga, masih di dalam ayat ini dikatakan perhatikan lakunya, jadilah bijak. Yang ketiga adalah ikuti kebiasaannya. Kebiasaan daripada semut ini dikatakan di dalam ayat 7, masih di dalam Amsal pasal 6. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ini di ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Jadi kebiasaan di sini dikatakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya ataupun penguasanya. Artinya semut terbiasa dan mampu memimpin diri sendiri. Semut terbiasa dan mampu mengatur diri sendiri. Semut terbiasa dan mampu menguasai diri sendiri. Saudaraku yang saya kasih, mari ikuti kebiasaan daripada semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, artinya terbiasa dan mampu memimpin diri sendiri, mengatur diri sendiri, menguasai diri sendiri. Hasilnya apa? Di dalam ayat 8, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya bekerja hari ini untuk kebutuhan hari esok. Rajin melakukan sesuatu, menguasai dan terus aktif, dan dia bijak. Akhirnya bekerja untuk kebutuhan hari esok. Ia menyediakan rotinya di musim panas, musim dingin, musim menabur, musim menuai. Semua kebutuhannya disediakan karena dia sudah membiasakan diri dan terbiasa memimpin diri sendiri, mengatur diri sendiri, dan menguasai diri sendiri. Ia menyediakan roti di musim panas dan bahkan di musim dingin, di musim menabur, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim menabur, ada musim panen, tapi kebutuhan tetap tersedia karena membiasakan hidup di dalam melakukan, bertindak untuk segala sesuatunya. Kesimpulan pada pagi hari ini buat saudara dan saya, kita bisa sembuh dari penyakit malas. Saudara bisa sembuh dari penyakit malas. Pertama, berperilaku bijak dalam menjalani hidup. Yang kedua, terbiasa dan biasakan untuk mampu memimpin diri sendiri, mengatur diri sendiri, menguasai diri sendiri. Dan ketiga, bekerja atau belajar dengan rajin hari ini untuk kebutuhan di hari esok. Anak-anak muda, mulai hari inilah, saat inilah kau perlu belajar demi masa depanmu di hari esok. Demikian juga saudara yang bekerja dengan rajin, lakukan sesuatu hari ini untuk kebutuhan hari esok. Saya percaya saudara dan saya keluar dari kemiskinan, keluar dari segala kekurangan, karena kita tahu bahwa kemalasan bisa mendatangkan kemiskinan. Jadilah orang bijak, jadilah orang yang cerdas, sehingga engkau bukan orang yang kekurangan, bukan orang yang miskin dikarenakan kemalasan. Amin. Kami bersyukur kepada pagi hari ini kami dapat keluar dari kemalasan, karena kami tahu firman Tuhan yang membawa kami memahami dan bahkan
jauh dari kemalasan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.